selamat sore Ibu-Ibu. Oke Ibu-Ibu, saya akan memperkenalkan sedikit ya untuk Ibu Julia. Bu Julia Sumarwati. Bu Julia Sumarwati adalah seorang dosen dan sekaligus beliau punya pelayanan bersama-sama dengan LPMI bersama-sama, yaitu di dalam sex education untuk anak-anak mahasiswa, bahkan juga pelayanan keluarga-keluarga muda. Istri dari Pak Setio Hedi Susanto, kemudian memiliki seorang putri yang sedang studi S2 di psikologi di Ubaya. Pasti ada banyak hal melalui pengalaman hidupnya, Bu Julia sampai pada satu titik dia rindu sekali untuk menolong, untuk memberkati, untuk menyampaikan apa yang menjadi pengalaman rohani, yaitu menjadi perempuan pilihan Allah. Waktu untuk Bu Julia. Oke, terima kasih Bu Ningsih. Selamat sore untuk ibu-ibu yang lain. Saya senang dengan tema yang diberikan, yaitu para perempuan pilihan Allah. Tema ini menggambarkan grand design Allah buat kita para perempuan. Bahwa para perempuan diciptakan Tuhan untuk membawa satu mandat besar. Namun seringkali kita sebagai perempuan tidak menyadari hal itu. Kita merasa sebagai perempuan, apa sih saya cuma perempuan, saya nggak bisa apa-apa, saya lemah dan tidak berdaya. Sehingga mindset kita terjebak pada kodrat perempuan yang seringkali dianggap sebagai sosok yang lemah dan tidak layak jika disamakan dengan pria. Hanya merupakan objek saja bagi para lelaki. Sehingga ketika ada hal-hal yang sebagai perempuan kita mampu melakukannya, kita menahan diri kita. Saya nggak bisa. Ya, seperti itu. Kemudian ujung-ujungnya mereka hanya di dapur, sumur, kasur, dan mengurus anak. Ya, tunduk dan patuh serta mengabdi pada suami dan keluarga. Dunianya itu seolah-olah hanya sampai dapur, pintu gerbang, garasi, balik lagi ke dapur. Ya, kita terjebak pada satu kondisi. Ketika saya keluar dari pintu gerbang, maka saya akan menyalahi banyak hal. Ya. Padahal ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan mendesain kita sebagai penolong. Seorang yang ditempatkan sebagai penolong itu pasti punya kekuatan lebih dari orang yang ditolong. Sehingga kalau kita menyadari dengan kerendahan hati bahwa Tuhan menjadikan kita penolong, harusnya kita juga menyadari bahwa pasti Tuhan mempersiapkan kita dengan banyak hal sehingga kita layak sebagai penolong. Tapi seringkali sekali lagi kita terjebak ya pada pelabelan-pelabelan yang merendahkan diri kita sendiri. Sehingga perempuan atau kita tidak merdeka atas tubuh kita sendiri. Jadi kalau ada hal-hal yang mau kita lakukan, kalau suami bilang enggak, ya kita akan tunduk, tidak melakukannya. Ya. Kemudian bahkan kadang negara ya memaksa kita sebagai perempuan untuk menanggung beban ganda. Kita boleh menjadi pekerja atau wanita karir ya sebagai pencari nafkah tambahan, tetapi kita juga tetap dituntut untuk mengatur keluarga, mengatur rumah tangga, sehingga beban pekerjaan kita menjadi lebih berat, karena suami hanya sebagai kepala keluarga dan sebagai pencari ekonomi, tapi kita tidak. Ya, kita kalau misalnya finansial keluarga kita kurang, kita diminta untuk bekerja, maka kita juga dibebani untuk tetap mengurus keluarga. Ya, hal-hal itu yang menjadikan kita kadang minder, kadang terkungkung ya pada dunia yang sangat sempit. Nah, perempuan harus bisa masak ya. Kita sendiri sebagai istri, sebagai ibu yang mungkin punya anak perempuan seringkali, "Dok, ayo belajar masak. Harus bisa nyuci baju, harus bisa nyetrika supaya nanti kalau kamu menikah bisa mengurus suami." Tanpa sadar kita sebagai ibu, kita juga sudah mengkotakkan anak kita untuk dunianya sempit juga seperti kita. Ya, ketika anak laki-laki kita mau ke dapur belajar masak atau nyeplok telur, kita ngomong, "Loh, kamu itu anak laki-laki, ngapain ngurusin dapur?" Nah, seperti itu. Jadi tanpa sadar kita terjebak pada sikap kita sendiri. Kemudian perempuan harus menikah. Ketika perempuan usianya sudah lebih dari 30 tahun misalnya tidak menikah, dibilangnya perawan tua, kok enggak laku ya. Artinya mindset kita terhadap perempuan itu menjadi negatif. Ya. Tetapi kalau ada laki-laki yang udah umur 40 bahkan 50 tidak menikah, kita nggak punya ukuran apapun untuk menjudgment. Jadi hal-hal seperti itu semakin memojokkan posisi kita. Kemudian perempuan harus
punya anak gitu. Kalau nggak punya anak dikatakan mandul, dikatakan tidak sempurna sebagai perempuan, bahkan si suami punya hak untuk mencari istri lain yang bisa memberikan dia anak. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya memprihatinkan bagi kita, menyedihkan, tetapi tanpa sadar kita sendiri pelakunya. Ya, sore ini mari kita belajar bahwa Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Kita adalah perempuan pilihan Dia yang diciptakan sedemikian rupa dengan tugas yang luar biasa. Nah, kemudian pelabelan yang lain adalah perempuan harus menjadi ibu rumah tangga. Kalau misalnya ada suami istri punya 2 anak, 1 perempuan, 1 laki-laki, kemudian secara finansial mereka tidak terlalu mapan, maka si anak laki-laki lah yang didorong untuk menyelesaikan sekolah. Sementara anak perempuan lah kamu di rumah aja, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Toh nanti akhirnya kamu juga ngurusin rumah. Ya, hal-hal itu mengecilkan peran kita. Kemudian perempuan tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Kenapa? Karena kita dianggap perempuan lemah yang selalu mendahulukan emosi, sehingga kita tidak layak dianggap sebagai pemimpin. Padahal seorang pemimpin itu memerlukan logika dan emosi yang balance. Artinya ketika perempuan menjadi seorang pemimpin, dia bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang luar biasa. Karena apa? Perasaan atau emosi dan logika kita seimbang. Ya, seperti itu. Jadi penilaian atau pelabelan seperti ini yang seringkali menghalangi langkah kita untuk maju. Kemudian bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Ya, gender itu keadaan di mana individu yang lahir secara biologi sebagai laki-laki maka dikatakan sebagai laki-laki. Kalau dia lahir secara biologi sebagai perempuan, dia maka dianggap gendernya perempuan. Itu adalah penilaian dari masyarakat atau secara sosial. Nah, bentuk ketidakadilan kepada perempuan itu salah satunya stereotip atau pelabelan. Ya, pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin atau gender yaitu perempuan. Ya, pelabelan ini menimbulkan ketidakadilan. Contohnya, kalau perempuan berdandan itu fungsinya hanya untuk menarik lawan jenis atau membuat suaminya suka. Padahal kita sebagai perempuan yang diberi keunikan, ya, diberi kecantikan kulit yang sensual dengan warna-warna yang unik, kemudian iris atau warna mata yang luar biasa, itu kita perlu berdandan untuk apa? Untuk rasa syukur kita kepada Tuhan karena sudah memberi kita kecantikan yang luar biasa. Jadi bukan untuk orang lain, bukan untuk suami, tetapi untuk diri kita sendiri sebagai rasa syukur. Oh Tuhan, aku diciptakan sebagai perempuan yang unik, yang luar biasa, yang cantik. Ya. Kemudian stereotip ini juga seperti tadi saya katakan, perempuan tuh hanya perlu melayani suami, nggak muluk-muluk. Ya, nggak usah mikir yang enggak, cukup dapur, kasur, sumur. Ya, mungkin sumur zaman sekarang sudah jarang ya, tetapi di daerah-daerah tertentu masih ada. Kemudian karena perempuan tadi harus bisa memasak, ya harus bisa mengurusi rumah, maka pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga itu hanya layak untuk perempuan gitu. Jarang ada pembantu rumah tangga laki-laki. Karena apa? Ya itu tadi, mindset kita sebagai perempuan ya memang saya hanya sebatas itu gitu. Kemudian ketika ada perempuan yang sudah tidak perawan misalnya, dia belum menikah tapi sudah tidak perawan karena berbagai hal yang kita tidak tahu, kita sudah menjudgment. Perempuan itu enggak benar. Ya, perempuan itu pasti perempuan dalam tanda petik yang harus dihindari. Nah, hal-hal semacam itu menyakitkan. Kemudian kalau ada istri yang kehilangan suami atau janda karena perceraian, maka stereotip negatif itu sudah otomatis melekat, dia janda, hati-hati jangan didekat. Tetapi kalau duda nggak pernah kita menilai seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu ibu-ibu yang patut kita sendiri sebagai perempuan harus mulai mengubah hal itu. Kemudian subordinasi, ya, subordinasi ini sikap merendahkan posisi atau status sosial, ya. Kita sebagai perempuan dianggap status sosial kita nomor 2, ya, setelah laki-laki. Seperti tadi saya katakan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya kamu pegang sutil sama setrikaan, ya. Kemudian anak laki-laki itu selalu di nomor 2 kan, apalagi budaya patriarki di negara kita itu sangat ketat ya, artinya laki-laki itu selalu dianggap sebagai makhluk hidup nomor 1 ya, jadi perempuan itu nggak dianggap. Bahkan pada pembagian warisan pun ada istilah sak pikul sak gendongan itu kalau bahasa Jawa. Jadi anak laki-laki harus dapat bagian lebih besar dari anak perempuan. Itu hal-hal yang
oleh Tuhan sebenarnya tidak diinginkan terjadi, tetapi kita seringkali mendiamkan hal itu sehingga itu menjadi hal yang biasa atau lumrah. Kemudian marginalisasi, peminggiran salah satu jenis kelamin dalam akses publik ya. Kita kalau ada anak cewek suka ngutak-ngutik mesin mobil atau suka IT, orang tuanya teriak, kamu itu loh Dok, perempuan kok nggak feminim sama sekali ngurusi motor, ngurusi IT. Nah, seperti itu. Padahal nggak ada bedanya antara anak laki-laki dan perempuan. Kemampuan kita sama, ya. Kita diberi banyak hal yang bahkan kadang lebih baik daripada laki-laki, ya. Kemudian adat istiadat juga di banyak budaya kita juga menempatkan perempuan sebagai makhluk hidup nomor 2. Jadi ada banyak kegiatan yang tidak boleh diikuti oleh perempuan. Nah, itu hal-hal yang secara tidak langsung membuat perempuan makin terkungkung ya. Kemudian yang berikutnya adalah kekerasan terhadap perempuan ya. KDRT atau kekerasan di tempat pekerjaan ini bisa meliputi fisik atau integritas baik mental maupun psikologi kita. Nah, karena budaya kita adalah budaya patriarki sehingga ketika perempuan mengalami kekerasan seringkali justru perempuan yang disalahkan, yaitu gara-gara dandanamu berlebihan, itu gara-gara kamu pakai baju seksi dan sebagainya. Dan itu masyarakat memaklumi hal itu gitu. Jadi mereka tidak, ketika yang kekerasan itu dilakukan oleh suami atau orang lain di luar rumah, mereka tidak menyalahkan si pelaku, tetapi menyalahkan kita perempuan justru sebagai korbannya. Nah, hal-hal itu yang membuat kekerasan atau gender based violence, itu kekerasan berdasarkan gender, makin marak. Ya. Kemudian ketika si istri dipukul, dibentak oleh suami, dia merasa ya sudahlah, memang itu nasib saya, gitu, seperti itu. Kemudian ketika terjadi kekerasan, si perempuan takut, malu untuk lapor. Karena apa? Ketika saya nanti lapor, orang justru akan menilai saya buruk. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kondisi kita makin parah. Kemudian beban berlebihan, seperti tadi di depan saya sudah sampaikan, kita wanita yang bekerja di luar rumah, kita tetap punya kewajiban untuk bekerja di dalam rumah, ya. Entah kita mau pulang kerja jam berapapun, begitu nyampe rumah kita masih harus ngurusi dapur, masih harus ngurusi anak-anak, masih harus ngurusi rumah. Sehingga beban kerja kita berlebihan dan kita lebih lama bekerja. Mungkin kita adalah makhluk hidup yang kerjanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya. Jadi nggak pernah berhenti, seperti kipas angin ya, muter terus seperti itu. Nah, kita memakluminya gitu loh. Karena apa? Ya itu kodrat saya sebagai perempuan gitu. Itu hal-hal yang harus kita mulai ubah. Bahkan ada Undang-Undang nomor 7 tahun 74, saya nggak tahu apakah undang-undang itu sudah dicabut atau belum, di mana pasal 31 tuh mencantumkan bahwa istri itu pengurus rumah tangga, suami itu adalah kepala rumah tangga. Itu undang-undang yang yang luar biasa ya, yang seharusnya sudah tidak layak untuk diberlakukan. Karena apa? Laki-laki dan perempuan itu diciptakan sepadan oleh Tuhan. Nah, ini adalah jumlah data ya, jumlah kekerasan ya, kasus kekerasan yang terjadi. Ini karena seringkali kasus kekerasan ini tinggi atau meningkat karena salah kita sendiri sebagai perempuan yang tidak berani melaporkan. Yang terjebak pada anggapan bahwa ya itu salah saya, ya saya memang harus terima itu. Ibu-ibu, kalau semoga saja tidak ada di antara kita yang hadir saat ini yang mengalami kekerasan, ya. Tetapi bila hal itu terjadi, mari bangkit, beranilah ya untuk melaporkan. Kemudian kalau ada teman tetangga yang mengalami hal yang sama, mari tolong mereka ya. Kita perempuan-perempuan yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Jadi jangan pasrah dengan yang namanya kodrat, dengan yang namanya nasib. Nah, berikutnya saya ingin membahas sebenarnya kata wanita atau perempuan itu di mana perbedaannya ya. Di Alkitab, kalau saya tidak salah, saya pelajari hanya sekitar 12 ayat yang menuliskan kata wanita. Selebihnya Tuhan memakai kata perempuan. Ya. Wanita dan perempuan istilah yang sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Tetapi saya lebih senang menggunakan kata perempuan karena itu yang disampaikan oleh Tuhan. Ya. Jadi menurut Old Javanese English Dictionary, Zoetmulder menyebut wanita berasal dari kata wanted a, ya, dan dari bahasa Sanskerta wanita yang berarti sesuatu yang diinginkan. Kita itu seperti objek yang bisa diperlakukan apapun oleh orang yang mau memperlakukan kita.
ya. Padahal tidak seperti itu yang Tuhan kehendaki. Secara tidak langsung kita dianggap inferior. Kemudian KBBI mengatakan bahwa wanita itu harus punya sifat halus, lembut, sabar, tunduk, mengabdi, dan menyenangkan suami. Nah, pada masa Orba, ibu-ibu mungkin yang seusia saya ini kenal yang namanya Dharma Wanita. Ibu saya dulu juga pernah sempat jadi ketua Dharma Wanita. Tapi kelihatannya keren ya Dharma Wanita, tapi urusannya nggak pernah lebih dari seputar rumah tangga gitu loh. Nggak pernah ngurusi yang kantor, publik, dunia itu nggak pernah. Gitu. Urusannya tuh hanya arisan, gimana menyekolahkan anak, gimana mendidik, bla 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 yang notabene tidak pernah berada jangkauannya di luar pintu pagar. Nah itu pandangan orang tentang wanita, ya kata wanita. Ya. Nah di dalam etimologi bahasa Jawa wanita itu wani ditoto, ya wani ditoto artinya harus berani diatur. Diatur oleh siapa? Diatur oleh orang yang secara status sosial lebih tinggi, yaitu dalam hal ini laki-laki atau suami. Ya. Sehingga berangkat dari kata wani ditoto ini sulit untuk seorang wanita memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Ya. Apalagi di masyarakat. Ya. Dia tidak bisa menghindar ketika didikte oleh seorang pria. Ya. Nah, wanita betapapun tinggi pendidikannya sekali lagi pasti akan berperan di sumur, dapur, kasur. Ya. Mungkin kesannya agak kasar, tapi itulah fakta yang terjadi. Bahkan di negara kita mungkin di daerah pelosok yang masih dari sisi teknologi pendidikan masih belum sampai ke situ, hal ini masih berlaku ibu-ibu dan itu memprihatinkan. Kemudian wanita tidak akan mampu berperan maksimal karena kabotan gelung, ya sanggulannya terlalu berat, ya keribet nyamping karena harus pakai kebaya kan, jadi jalannya nggak bisa ini gambaran ibu-ibu ya, ini gambaran bahwa wanita itu begitu terkungkungnya oleh pandangan terhadap dirinya sendiri ya, jadi kabotan gelung, berat sanggulannya, susah melangkah karena apa, kepakai kebaya, itu gambaran bahwa seperti itulah kita wanita ya, kita yang merasa punya stereotip lemah, orang nomor 2 dan sebagainya, kita mengiyakan saja kalau dianggap seperti ini. Kemudian swarga nunut neraka katut. Jadi apapun perlakuan suami kita harus manut ya. Suami sukses ya kita ikut merasakan sukses. Suami bermasalah ya kita ikut merasakan bermasalah. Kita nggak punya hak suara. Kita nggak punya hak untuk mengaktualisasikan diri kita sendiri. Kemudian bisa nemong nyandang dan momong. Nyandang itu berdandan. Ya momong itu nyusui, gendong anak dan sebagainya. Jadi kembali lagi hanya seperti itulah nilai kita selama ini di mata masyarakat. Kemudian wanita sebagai konco wingking. Konco wingking itu yaitu tadi di dapur ya. Wingking itu belakang itu persepsi kita belakang itu bagian rumah belakang itu adalah dapur ya. Kita hanya bisa masak, kita adalah anggota keluarga yang bangun paling pagi, tidur paling malam. Ya, yang lain masih bisa selimutan, masih bisa ngorok, kita sudah harus memikirkan saya masak apa, anak saya nanti berangkat sekolah sarapan apa, suami saya nanti bawa bekal apa, pakai baju apa dan sebagainya. Kita hanya berkutat pada hal-hal seperti itu. Sehingga sampai kita merasa kalau istilahnya burung itu ya, kalau dalam sangkar kelamaan begitu sangkarnya dibuka dia tetap saja nggak terbang gitu loh. Nah seperti itulah kita perempuan. Jadi ketika pintu rumah kita terbuka lebar, kita sudah nggak punya keberanian untuk keluar. Karena apa? Kita sudah terbiasa konco wingking. Nah mari melalui sharing kita sore ini kita mengubah pandangan itu. Ya, kata wanita dihubungkan dengan hubungan seksual, ya, pemenuhan kebutuhan reproduksi. Ya, perempuan diberi Tuhan keunikan tubuh di mana perempuan mempunyai bagian tubuh yang disebut dengan rahim. Di rahim itulah anak-anak Tuhan akan dilahirkan. Tetapi konteks kita sebagai wanita atau perempuan nomor 2 itu kita hanya dipakai sebagai untuk kebutuhan reproduksi, memuaskan pria dan beranak. Ya, kemudian hubungannya dengan laki-laki dan keluarga serta usia. Kita jarang mendengar anak SMP atau SMA disebut wanita. Ya, wanita itu biasanya sebutan untuk perempuan yang sudah matang secara usia. Ya. Kemudian kata wanita lebih banyak digunakan untuk melambangkan perempuan dengan perannya di ranah domestik. Artinya hanya sebatas rumah tangga. Ya.
Nah, kita masuk ke kata perempuan. Perempuan secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta pu yang berarti hormat, kehormatan. Ya, Sourtmulder mengatakan dalam Pujiastuti perempuan berasal dari kata empu yang dalam bahasa kuno berarti tuan, mulia, hormat, ahli, berkuasa, hulu ya. Hulu artinya atas ya, atau yang paling besar. Nah, seperti inilah sebenarnya ketika Tuhan menciptakan kita manusia dari tulang rusuk Adam, itu adalah supaya kita apa? Kita menjadi makhluk hidup yang mulia, hormat, punya banyak keahlian, berkuasa, ya. Bukan hanya perempuan yang bisa diatur atau yang dunianya dibatasi. Secara arti, perempuan memiliki makna kemerdekaan, ya, tanpa kewajiban untuk melayani siapapun, ya. Dan tidak punya embel-embel diinginkan. Artinya ketika kita rela menjadi istri, kita rela menjaga anak-anak kita, itu bukan karena keterpaksaan, tetapi sebagai sukacita bahwa itulah yang didesainkan Allah bagi kita perempuan. Ya, nah selama ini kita melakukan itu adalah sebagai keterpaksaan, seolah-olah memang itu tugas kita. Ya. Itu yang membedakan kata wanita dan perempuan. Nah, kata perempuan dikaitkan dengan isu kesetaraan, hak dan keorganisasian, dan tidak memandang usia. Makhluk hidup dengan jenis kelamin perempuan dalam usia berapapun bisa disebut perempuan. Kemudian kata perempuan cenderung digunakan untuk melambangkan perempuan dalam perannya yang tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga di ranah publik. Artinya, kata perempuan ini bisa membawa kita keluar dari pintu gerbang rumah kita, bisa mengaktualisasikan apapun yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, ya. Nah, kita perlu belajar sedikit mengenai kinerja otak perempuan, ya. Kita perempuan itu adalah makhluk hidup yang multitasking. Kenapa multitasking? Karena otak kiri dan otak kanan kita itu terhubung lebih baik dibanding otak pria. Ya, sehingga kita bisa mengerjakan tugas sekaligus dalam waktu bersamaan. Kita bisa ngomong anak, bisa sambil masak, bahkan bisa sambil nonton drakor. Ya, kalau laki-laki nggak bisa, dia satu pekerjaan dalam satu waktu. Nah, kelebihan itu ibu-ibu, mari kita manfaatkan. Tuhan tidak kebetulan menciptakan kita dengan kemampuan multitasking. Kemudian pola komunikasi. Perempuan itu adalah komunikator yang ulung ya. Dia pintar menyusun kata-kata halus, dia bahkan bisa mempersuasif orang ya, memprovokasi orang secara tidak disadari oleh yang bersangkutan bahwa dia menggiring ya kita pada hal-hal yang memang seharusnya. Kita salah satu contohnya kalau kita ke pasar, wah mau harga 1.000 kita bisa tawar sampai 200 rupiah. Itu kemampuan perempuan yang harus kita syukuri ya. Itu pola komunikasi. Kemudian yang kedua pemecahan masalah. Perempuan memang lebih lambat di dalam memecahkan masalah, tetapi kelambatan itu bukan berarti dia bodoh, tidak, tetapi karena pemikirannya dia campur antara logika dengan emosi. Dia mempertimbangkan baik buruknya dengan waktu yang lebih lama daripada laki-laki. Tetapi hasilnya keputusan perempuan itu biasanya jauh lebih baik daripada laki-laki. Karena laki-laki itu seketika hanya logika, ya. Tapi ketika pemecahan masalah perempuan yang seolah-olah lebih lambat, tapi justru keputusannya lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan analisis. Otak perempuan memang lebih kecil daripada otak laki-laki, sehingga dia dianggap kurang mampu memecahkan masalah. Ya, tapi seperti yang saya katakan tadi, kemampuan analisisnya melihat suatu masalah atau suatu problem dari kacamata yang berbeda itu adalah kemampuan perempuan. Ya, kemudian bonding dan hubungan. Ya, perempuan adalah makhluk hidup yang sangat setia, ya, dalam menjalin hubungan atau menjaga sebuah ikatan. Ya, perempuan lebih penyayang karena apa? 2 hari yang lalu saya katakan kita perempuan menghasilkan hormon yang disebut serotonin dan oksitosin. Serotonin itu adalah mood booster ya, dan oksitosin itu yang seringkali disebut sebagai hormon cinta. Kita perempuan memiliki 2 hormon itu yang lebih banyak dibanding laki-laki, sehingga rasa kasih kita, belas kasih kita, kesetiaan kita pada suatu hubungan, pada pasangan itu jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Ya. Kemudian bahasa. Pusat verbal perempuan berada pada kedua sisi otak.
baik kiri maupun kanan. Sehingga kita lebih banyak ngomong dibanding laki-laki. Perempuan itu sehari bisa ngomong sekitar 20 ribuan kata, sementara laki-laki hanya 7.000 ya. Tetapi itu bukan tanpa maksud ya. Tuhan memberi kita kemampuan itu karena apa? Kita yang lebih banyak punya waktu mengasuh anak-anak kita ya. Ketika kemampuan verbal kita lebih tinggi, lebih baik daripada laki-laki, maka kita akan bisa mengarahkan anak-anak kita pada hal-hal yang baik dan benar ya. Jadi kemampuan verbal itu Tuhan berikan untuk hal-hal yang mulia ya. Jadi mari kita asah ibu-ibu ya. Terus jadi jangan terganggu kalau kita dibilang orang cerewet, orang bawel, karena apa, kita memang makhluk hidup yang diberi Tuhan kemampuan bahasa yang lebih tinggi daripada laki-laki. Kemudian hal matematis, secara numerik atau hitung-hitungan otak wanita memang lebih lemah daripada laki-laki, tetapi perempuan pandai mengelola. Mungkin dia tidak bisa menghitung secara cepat dan kompleks seperti laki-laki, tetapi ketika dia diberi tanggung jawab tertentu, maka perempuan jauh lebih canggih di dalam mengelola. Makanya mungkin dikasih uang 500.000, si suami heran, sampai sebulan kok dia nggak minta lagi. Ya, itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian teritorial dan ambisi. Perempuan lebih tidak berambisi dibanding laki-laki, karena bagian inti premamillari dorsal, itu bagian otak yang di dekat hipokampus, itu lebih kecil. Sehingga perempuan lebih sering kesannya pasrah. Ya, tetapi bukan pasrah berarti tanpa daya, tetapi dia berpikir bahwa ada batasan yang memang perlu dicapai, ada batasan yang tidak perlu dicapai, sehingga terkesan perempuan lebih tidak ambisi dibanding laki-laki. Kemudian sensitivitas emosi ya, perempuan dapat menyeimbangkan antara logika dan emosi, sehingga ketika seorang perempuan yang bisa menyeimbangkan ini dengan melatih ini dengan baik, dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Secara logika dia bisa berjalan, secara emosi dia juga bisa berjalan seiring. Jadi pemimpin itu tidak hanya diperlukan secara kuat atau logika saja, tetapi kadang perasaan juga memerlukan hal di dalam. Kemudian pendeteksi kebohongan. Nah, ini otak perempuan memiliki kemampuan untuk membaca wajah tanpa kita sadari. Kita kalau berbicara dengan orang lain, kita memandang wajah, bisa menilai ekspresi, bahasa tubuh dan kata-kata yang keluar, sehingga kita seperti punya intuisi, kayaknya dia bohong ya. Kayaknya omongannya dia nggak benar. Nah, itu karena bagian limbik otak kita sama Tuhan diberi kepekaan yang lebih dibanding laki-laki. Jadi ketika pasangan kita mulai sedikit mengalami perubahan dari hal-hal yang sehari-hari, kita tahu. Nah, mari ibu-ibu kita syukuri ya hal itu. Nah, itu adalah kinerja otak perempuan yang oleh Tuhan diberikan sedemikian rupa untuk kita manfaatkan. Nah, ini gambaran sedikit belahan otak kiri dan kanan ya, hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Otak kiri kita itu untuk hal-hal yang logika. Otak kanan itu untuk hal-hal yang lebih kepada emosi, seni dan sebagainya ya. Otak kiri itu untuk ingatan jangka pendek, otak kanan untuk ingatan jangka panjang. Nah, laki-laki lebih suka berterus terang dibanding perempuan ya. Kalau ditanya, "Mah, kamu marah kah?" Kita ngomongnya enggak gitu, padahal dalam hati gondok pengen bacok gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian laki-laki bicara apa adanya, kalau perempuan tuh bulet gitu, muter dulu ya untuk sampai pada topik yang seharusnya. Kemudian bila curhat, perempuan hanya mau didengar ya, hanya mau dipeluk, hanya mau didengar, dipegang tangan, itu sudah cukup. Tapi kalau laki-laki menawarkan solusi, kita perempuan sulit ya menghafal atau melihat peta. Jadi spasial kita agak kurang dibanding laki-laki, sehingga ketika kita melewati jalan yang belum pernah atau baru sekali, kita sering lupa ya. Itu sebabnya kenapa laki-laki lebih hafal jalan atau arah dibanding perempuan. Kemudian berbelanja adalah kegembiraan buat wanita, tapi teror buat laki-laki ya. Jadi apalagi kalau kita pergi sama suami. Nah, kebetulan saya bersyukur suami saya juga senang shopping gitu. jadi nggak menemui kesulitan, tapi seringkali banyak laki-laki yang tidak tahan kalau diajak belanja.
mau beli apa lagi sih? Udah 1 jam, 2 jam masih mau keliling, nggak capek apa? Nah, sebenarnya yang capek adalah dompetnya gitu ya. Perempuan butuh bicara jika tertekan, sedangkan laki-laki tidak, dia pendam. Karena apa? Harga diri, ya gengsi. Kalau saya menceritakan kesulitan saya dianggap sebagai laki-laki lemah ya. Kemudian perempuan lebih tahan stres dan lebih tahan nyeri ya, karena hormon estrogen ya. Perempuan memiliki hormon estrogen yang bisa memblok sinyal stres ke otak. Nah, seperti saya katakan tadi, perempuan bicara 20.000 kata per hari, laki-laki hanya 7.000 kata. Itu sedikit perbedaan antara otak kita dengan laki-laki. Nah, kita melihat perbedaan perempuan secara fisik dan psikis. Ya, fisik perempuan memang biasanya lebih kecil daripada laki-laki. Perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, artinya terutama dari sistem reproduksi, perempuan lebih cepat berkembang dibanding laki-laki. Kemudian kekuatan perempuan mungkin tidak sehebat laki-laki, ya. Tapi perempuan punya kemampuan untuk menahan stres, punya kemampuan untuk menahan sakit lebih tinggi daripada laki-laki. Itu sedikit perbedaan mengenai fisik dan psikis. Kemudian secara penciptaan, laki-laki diciptakan Tuhan dari debu tanah. Ya, bahasa Ibraninya is, perempuan dari tulang rusuk laki-laki isa. Hanya dibedakan 1 huruf A. Artinya perempuan dan laki-laki itu Tuhan ciptakan sama. Kita perempuan diambil dari laki-laki. Jadi sebenarnya tidak ada hak laki-laki untuk merendahkan kita dan tidak ada kewajiban kita untuk merendahkan diri. Seolah-olah kita lemah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang harus kita pahami, Ibu-ibu. Kemudian perempuan menurut Alkitab, ya. Menyampaikan paparannya ini kita lihat juga. Ya. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan kita diciptakan menurut gambar Allah. Artinya kita adalah bentuk dari Allah sendiri. Ya, penciptaan perempuan adalah sebagai penolong yang sepadan, mitra sejajar bagi laki-laki, bukan di bawah atau di atas. Ibu-ibu, untuk penolong yang sepadan ini kita perlu pahami. Kalau pasangan kita atau suami kita yang seharusnya sebagai kepala dan pelindung melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita sebagai istri, sebagai penolong punya hak untuk membantah. Ya, dengan catatan kalau itu memang melanggar firman Tuhan. Ya, tetapi kalau itu memang sesuai dengan firman Tuhan, kita wajib menjadi penolong atau mitra sejajar suami kita, ya. Jadi pernah saya katakan bahwa laki-laki itu harus mengasihi istri. Mengasihi istri itu jauh lebih berat daripada kita sekedar tunduk atau penolong. Karena mengasihi istri artinya menghilangkan ego dia sebagai laki-laki dan menyerahkan rasa kasihnya total untuk istri dan keluarganya. Dan panggilan Allah terhadap perempuan atau istri adalah submisif, tunduk, ya. Tunduk seperti saya katakan tadi, tunduk sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi kalau suami korupsi ya jangan tunduk. Ibu-ibu sebagai perempuan punya hak untuk mengingatkan, ya. Karena Allah tidak menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ya. Kejadian 2 ayat 23 mengatakan inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Asal mula dan sebab dinamai perempuan ada sebab dia diambil dari laki-laki. Dan perempuan memiliki grand design yang luar biasa dari Tuhan, yaitu memelihara pertumbuhan. Bayangkan ibu-ibu, kita makhluk hidup yang diberi keistimewaan oleh Tuhan untuk mengandung, melahirkan, menyusui. Ya, itu adalah anugerah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Sebab itu kita disebut Hawa, ya, ibu dari semua yang hidup. Luar biasa, bukan? Ya. Kemudian melalui perempuan akan datang Sang Penebus Yesus Kristus. Itu hebatnya kita perempuan. Kita adalah perempuan-perempuan yang dipilih Tuhan untuk membawa mandat yang luar biasa. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah meng-underestimate diri sendiri, jangan pernah merasa kita perempuan yang nggak bisa apa-apa. Ya. Kemudian hakikat perempuan Kristen bukan pembantu atau sekedar pelengkap menderita, tetapi kita mitra sejajar. Ya, teman yang sepadan, ya. Kemudian Kejadian 1 ayat 26 berkata berkuasa terhadap bumi. Nah, berkuasa ini seringkali diartikan yang berhak menguasai bumi itu hanya laki-laki, padahal tidak. Berkuasa itu diperuntukkan untuk laki-laki maupun perempuan. Ya, itu sebabnya perempuan bukanlah makhluk bodoh. Karena apa? Tuhan memberi kita mandat untuk ikut berkuasa.
ya terhadap bumi. Kita diberi hak untuk menguasai pendidikan, budaya, bahkan masuk di pemerintahan, teknologi, politik dan sebagainya. Di samping kemampuan kita untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga. Itu tugas atau multitasking yang luar biasa ya. Kita harus mensyukuri, kita harus menempatkan diri kita sebagai makhluk hidup yang luar biasa karena memang Tuhan tidak menciptakan kita sebagai orang nomor 2 ya. Kemudian posisi sebagai penolong memberi makna perempuan adalah seorang pribadi yang dinamis ya. Seperti tadi di awal saya katakan sebagai penolong artinya kita lebih kuat atau lebih tangguh daripada yang kita tolong. Kemudian sebagai penyeimbang dan sekaligus contoh kontrol tindakan yang mengedepankan emosi. Jadi misalnya terjadi pertengkaran, suami lebih pada logika, maka emosi atau perasaan kita bisa menyeimbangkan sehingga tidak berlarut-larut pertengkaran tersebut. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia. Dalam hal ini perempuan ya. Yang pertama melahirkan umat Allah. Seperti saya katakan tadi, kita diberi desain tubuh yang demikian rupa sehingga kita punya rahim. Kita bisa melahirkan, bisa menyusui. Bahkan rahim kita begitu fleksibelnya sehingga kalau kita kembar 2, kembar 3 pun kita masih bisa melakukan. Itu luar biasa Ibu. Kemudian yang kedua, rekan sekerja Bapa di surga untuk memberikan kasih pendidikan kepada anak-anaknya yang adalah pewaris kerajaan surga. Selain hamil, melahirkan, menyusui, kita diberi Tuhan wewenang untuk mendidik anak-anak kita supaya takut akan Tuhan sejak dini. Itu tugas yang luar biasa indah Ibu-ibu. Itu kemampuan yang memerlukan energi yang ekstra ya. Kemudian menggambarkan emosi Allah. Kenapa menggambarkan emosi Allah? Ketika Tuhan melihat Adam seorang diri, Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri. Tuhan kasihan. Tuhan jatuh kasihan melihat Adam sendirian. Maka Tuhan mengungkapkan emosi kasihnya dengan menciptakan perempuan. Ya, untuk apa? Untuk menemani Hawa, untuk menemani Adam. Sehingga kasih Tuhan terhadap dunia ini sempurna. Yaitu penciptaan kita sebagai perempuan itu luar biasa, menggambarkan emosi Allah. Kemudian sebagai penolong dan rekan sekerja yang sepadan. Yang berikutnya sebagai tiang doa dan manajer keluarga. Ibu-ibu, rumah kita itu adalah hak kita sepenuhnya. Kita punya hak penuh untuk mengatur. Mau kita bikin berantakan kita bisa, mau kita bikin rapi kita bisa, mau kita rusak kita bisa. Ya. Nah, tugas yang seperti ini adalah memerlukan kemampuan yang luar biasa dan hanya bisa dimiliki oleh seorang perempuan. Kemudian yang keenam, bukan sumber dosa. Nah, ini seringkali hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, dosa itu selalu dikaitkan dengan Hawa. Kamu yang memberikan buah terlarang itu sehingga aku jatuh dalam dosa. Padahal seharusnya Adam sebagai pelindung, sebagai kepala, dia harusnya bisa menjaga Hawa dong, supaya Hawa tidak tergoda oleh ular. Nah, jadi perlu dipertanyakan peran Adam di mana sehingga Hawa yang harusnya dia lindungi, dia kasih bisa sampai jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi perempuan kita bukanlah sumber dosa, Ibu-ibu. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk itu. Tuhan menciptakan kita segambar dengan rupanya. Ya. Nah, oleh karena itu kita diinginkan Tuhan diperlengkapi dengan karakter-karakter Kristiani. Ya, karakter-karakter Kristiani yang sebagai perempuan harus kita punyai adalah saleh dan takut akan Tuhan. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Maka untuk bisa menjadi perempuan bijak dan memiliki karakter Kristus, kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua, mencintai firman Allah. Maria adalah perempuan bijak yang sepenuhnya mengikuti perkataan Tuhan, ya, sehingga melaluinya Tuhan Yesus dilahirkan. Ya, Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita semua. Kalau Maria membantah, kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Ya, perempuan yang diciptakan Allah menjadi pilihannya, perempuan yang harus mencintai firman Allah. Dan karakter berikutnya adalah selalu berdoa. Ya, Esther dan Hana selalu berdoa untuk menyerahkan segala kekhawatirannya pada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan jalan keluar yang terbaik bagi persoalan mereka. Demikian juga kita diberi hak untuk berdoa selalu, mendoakan keluarga kita, mendoakan hal-hal di luar rumah kita, bahkan punya hak untuk mendoakan dunia, ya. Dan kita bisa melakukan jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Kemudian
mau bekerja dan bertindak. Berdoa saja percuma kalau kita tidak mau bekerja dan bertindak. Sehingga doa kita iringi dengan tindakan nyata. Kemudian menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan dalam arti luas adalah mampu menjaga kekudusan, tidak hanya menjaga tempat tidur ibu-ibu bagi kita yang sudah menikah atau menjaga keperawanan bagi yang belum menikah, tetapi menjaga juga ucapan, menjaga juga perbuatan, menjaga juga apa yang kita dengar. Jadi menjaga kekudusan itu luas. Jadi tidak hanya menjaga tubuh kita, tetapi menjaga apa yang kita perkatakan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita perbuat. Sehingga antara tindakan dan perkataan kita sinkron. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kekudusan, ya. Peduli dengan orang lain. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman, kepedulian yang tulus itu mulai pupus, ibu-ibu. Jadi kita mulai tidak mengenal siapa tetangga kiri kanan kita bahkan tidak peduli, ya. Nah, perempuan pilihan Allah harus menaruh belas kasihan, ya, harus menaruh kepedulian yang tulus. Karena apa? Allah sudah lebih dulu peduli dan mengasihi kita, ya. Kemudian karakter berikutnya adalah jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan itu ibarat gelas kaca, ibu-ibu. Kalau sudah pecah mungkin masih bisa kita sambung, tetapi bentuknya sudah tidak sama lagi. Nah, perempuan pilihan Allah harus menyesuaikan apa yang dikatakan dengan apa yang dia perbuat. Sehingga orang-orang di dalam rumahnya bangga memiliki perempuan tersebut. Orang-orang di luar rumahnya pun melihat, oh ini perempuan pilihan Allah luar biasa. Ya. Berikutnya adalah menjaga kesehatan fisik dan tubuh. Kita tidak hanya perlu menjaga kerohanian kita, tetapi juga kesehatan fisik. Karena apa? Tubuh kita adalah bait Allah. Karena tubuh kita bait Allah, maka kita punya tanggung jawab untuk menjaganya supaya tetap sehat, supaya tetap bersih. Ya dengan apa? Berolahraga, memakan asupan makanan yang baik dan bergizi, ya. Jangan kalau sudah menikah anaknya sudah gede-gede, dasteran yang sudah bolong-bolong dengan alasan ISIS gitu, rambut semerawut nggak karuan. Itu bukan perempuan pilihan Allah, ya ibu-ibu. Di dalam rumah pun kita wajib menjaga penampilan kita. Untuk siapa? Untuk diri kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga orang bisa melihat, wah ibu itu loh kok selalu fresh, ya, selalu cantik meskipun hanya di rumah, ya, seperti itu. Kemudian memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik ini saat memberi bantuan ya tulus, ya. Saat melakukan tugas-tugas di rumah melakukannya dengan tulus, ya. Bukan untuk pujian, ya, atau imbal balik, tidak. Tetapi karena saya mensyukuri keberadaan saya sebagai perempuan pilihan Allah, maka saya mau memberikan yang terbaik juga untuk Allah dan orang-orang yang saya kasihi. Kemudian lemah lembut dan murah hati. Perempuan pilihan Allah harus menjadi garam dan terang dunia, serta bisa memberi pengaruh positif terhadap lingkungannya, baik melalui perkataan kita maupun tindakan kita. Tidak justru menjadi sumber keributan, tidak ngerumpi di sana, ntar sore pindah ke tetangga ngerumpi lagi, yang lain menggibah orang, tidak seperti itu, ya. Kemudian memancarkan kasih Allah. Memancarkan kasih Allah melalui perkataan dan perbuatan. Karena apa? Sekali lagi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Yang terakhir dari karakter perempuan Kristen adalah berhikmat. Berhikmat itu tidak tergantung pada kecantikan atau tingginya pendidikan atau besarnya jabatan atau kekayaan kita. Hikmat itu adalah pemberian Tuhan, ya. Memiliki ketajaman. Ketika kita berhikmat, mari Tuhan memberi kita ketajaman untuk membedakan mana yang baik dan yang benar. Nah, berhikmat ini tidak akan bisa kita manfaatkan kalau karakter-karakter sebelumnya tidak kita miliki, ya. Jadi marilah menjadi perempuan-perempuan pilihan Allah yang betul-betul menunjukkan karakter Kristus di dalamnya. Nah, perempuan diciptakan Allah untuk memainkan peranan yang penting. Melalui perempuan, jalur perdamaian antara Allah dan manusia yang rusak akibat dosa dipulihkan melalui lahirnya Yesus Kristus. Dan setiap perempuan diciptakan unik dan menarik oleh Tuhan untuk menjadi penolong, melengkapi, bahkan menjadi pahlawan iman dimanapun dia ditempatkan. Ya. Peran perempuan saat ini sudah luar biasa, ibu-ibu. Tetapi kalau masih ada di antara kita yang terkungkung dengan stereotip-stereotip yang melemahkan diri kita, mari kita bangkit, ya. Minta ampun pada Tuhan, mengizinkan dan membiarkan Tuhan membentuk kita lebih luar biasa lagi. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi peran perempuan dalam rumah tangga, mengatur rumah tangga. Seperti saya katakan tadi, kita manajer, ya. Manajer dari rumah kita punya hak
melakukan apapun. Tetapi mari kita mengatur rumah tangga kita untuk kemuliaan Tuhan, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi suami dan mendidik anak-anak. Peran perempuan dalam gereja. Kita bisa melalui kalau hari Jumat digital outreach ya, itu turut memberitakan Injil. Demikian juga kita bisa lakukan di gereja. Kemudian ekspansi pelayanan gereja kepada masyarakat. Jadi kita keluar dari gereja ya, kita melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan dengan menolong orang-orang di luar gereja. Kita masuk ke orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya melalui kita perempuan pilihan Allah Tuhan dikenal ya. Kemudian peran perempuan di masyarakat. Sudah banyak perempuan yang masuk atau menguasai bidang pendidikan, sektor kesehatan, entah jadi dokter, perawat, dan sebagainya. Kemudian di bidang ketenagakerjaan, di bidang politik, ya, dan pencegahan kekerasan perempuan, juga di bidang ekonomi. Ibu-ibu, Tuhan membuka peluang begitu besar bagi kita, perempuan pilihan Allah. Mari kita manfaatkan, jangan terjebak pada pandangan yang merendahkan kita. Kita pun jangan pernah merasa, saya nggak bisa, apalah saya cuma lulusan SMA, apalah saya cuma lulusan SMP. Tidak seperti itu. Di mata Tuhan kita sama pandainya dengan sarjana atau yang lain. Karena apa? Tuhan sudah memberi kita kelengkapan yang luar biasa. Kita tinggal mengeksploitasinya untuk lebih hebat lagi. Nah, Tuhan menciptakan, memperlengkapi, dan memilih kita sebagai perempuan dimanapun kita berada agar menjadi perempuan yang cantik secara fisik dan spiritual. Ya, kemudian perempuan yang pintar tidak saja dari sisi IQ tetapi juga EQ. Ya, kemudian perempuan yang bijak dan bukan perempuan perusak. Tuhan mendesain kita sebagai penolong, Tuhan memperlengkapi tubuh kita dengan luar biasa, Tuhan bahkan merancang otak kita jauh lebih baik dalam beberapa hal dibanding laki-laki. Karena apa? Tuhan punya maksud. Melalui kehidupan kita, Tuhan ingin kita menunjukkan bahwa Tuhan kita luar biasa. Melalui kehidupan dan apa yang kita miliki, kita mau kerajaan surga lebih dinyatakan di dunia. Kemudian Amsal, saya senang sekali dengan Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Ini memuji kita perempuan pilihannya dengan luar biasa. Ya, kita diajak untuk jujur dan bisa dipercaya. Kita dipuji kalau kita pandai mengelola usaha. Kita bijaksana dan cerdas, punya banyak akal dan pekerja keras, penyedia yang penuh kasih, dermawan dan baik hati. Luar biasa Tuhan menilai kita ya. Kita pengawas yang baik, independen dan sukses, berani dan kuat, pandai dalam berkata-kata, percaya diri dan optimis, dipuji oleh orang lain, dan berdedikasi serta takut akan Tuhan. Tuhan sendiri loh ibu-ibu yang memuji kita ya. Artinya apa? Kita memang perempuan yang luar biasa, perempuan yang dipilih Allah untuk ayo ya, Bu Seti, Bu Aning ya, Bu Evi ya, di dalam desain yang kurancang untukmu, buat kerajaanku lebih luas lagi ya. Jadi jangan lagi terkungkung di balik pagar atau rumah ya Ibu ya. Tapi mari keluar, nyatakan bahwa aku adalah perempuan pilihan Allah yang bisa melakukan banyak hal. Nah, ini adalah data-data yang menunjukkan bahwa perempuan itu tidak lebih rendah dari laki-laki ya. Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK itu berdasarkan jenis kelamin ya. Kita sudah mulai mengejar. Jadi kalau ibu-ibu punya kemampuan seperti womancraft dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa ibu-ibu memanfaatkan kelebihan yang diberikan Tuhan bagi ibu-ibu. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk ekspresi diri bahwa iya, aku adalah perempuan yang hebat gitu. Kemudian pengusaha perempuan makin tinggi, ya makin banyak. Ya kita sendiri juga di banyak ini Bu Pipit, ada juga ibu-ibu yang lain yang secara mandiri melakukan usaha. Itu menunjukkan bahwa iya memang Tuhan memampukan kita gitu. Hanya saja kita selama ini takut dengan ketidakberhasilan, takut dengan kegagalan, terkungkung oleh anggapan-anggapan yang merendahkan. Kemudian jumlah pekerja Indonesia ya, baik di sektor informal maupun formal, perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Nah, kemudian untuk industri e-commerce, perempuan sudah mulai mengejar, bahkan separuh dari jumlah laki-laki yang bergerak di bidang itu. Itu menunjukkan sekali lagi ibu-ibu bahwa kita bukan makhluk hidup yang bodoh. Ya. Kemudian
kontribusi perempuan di dalam UMKM. Bahkan kita bisa mendongkrak ya pertumbuhan domestik bruto di negara kita tidak kalah dengan laki-laki. Ya. Nah, bahkan di dunia politik dan pemerintahan kita para perempuan sudah mulai ada atau duduk di dewan-dewan perwakilan. Itu menunjukkan bahwa ayo kita bisa. Ya, aku mampu karena apa? Tuhan memberi kita talenta, keunikan, kuasa untuk melakukan itu. Nah, presentasi laki-laki dan perempuan bekerja di dunia menurut pendidikan pada dasar pendidikan yang dimiliki pada tahun 2018 ya, tidak pernah sekolah ya, SD, SMP, SMA, SMK, diploma tidak kalah dengan laki-laki. Ya, mari ibu-ibu, kita adalah perempuan-perempuan pilihan Allah. Kita didesain dengan tugas dan fungsi yang luar biasa. Melalui kita Tuhan mengizinkan kita untuk mendidik anak-anak kita sebagai anak-anak terang. Melalui tangan-tangan kita kerajaan surga diperluas. Melalui kita rumah tangga kita bisa menjadi teladan bagi rumah tangga orang lain. Nah, satu hal yang seringkali membuat kita tidak sadar bahwa kita perempuan pilihan Allah yang luar biasa itu hanya satu yang kurang dari perempuan, yaitu dia sering lupa betapa berharganya dia. Kita sering lupa betapa berharganya diri kita di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita dari tulang rusuk laki-laki. Artinya Tuhan menghormati kita sedemikian rupa. Dan Tuhan memberi kita kuasa penuh untuk menguasai dunia, menguasai seisinya. Kita punya kemampuan untuk mendidik anak-anak kita. Ya, mari ibu-ibu mulai hari ini katakan pada diri kita masing-masing, aku adalah perempuan pilihan Allah yang berharga. Saya